Ya, selama masalah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga hari ini teman-teman dan Bapak mengalami hari yang baik. Jadi di sini saya dan teman-teman dari kelompok 1 mereview 2 jurnal dengan judul jurnal ke-1 yaitu upaya membangun kesadaran keamanan cyber pada konsumen e-commerce di Indonesia. Dan jurnal yang kedua yaitu pengaruh cybercrime terhadap cyber security compliance di sektor keuangan. Jadi sebelum jauh ke arah keamanan cyber, bisa kita jelas balik dulu bahwasanya memang di Indonesia ini masih menjadi momok utama yaitu keamanan cyber di negara ini, karena sekelas instansi pemerintahan pun mudah dibobol dengan mudah dan sangat luasa. Dan masyarakat kita masih banyak yang awam dengan hal-hal tersebut, apalagi dengan yang namanya cyber security. Nah, untuk sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Saya Kusuma Gigi Prakoso, dan ada rekan-rekan saya yaitu M. Aulia Fakiuddin. Mungkin bisa berbicara. Nama saya Muhammad Aulia Fakiuddin, NIM-nya 200411100027. Baik, selanjutnya ada Nining Hoirunisa. Baik, nama saya Nining Hoirunisa, NIM 200411100094. Lanjut, selanjutnya ada M. Rizky Apriansah. Baik, saya rasa belum memasuki room. Lalu untuk selanjutnya ada Andrian Dwi Baitur Rizky. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Waktunya 15 menit, Mas, ya, sama kalau ada tanya jawabnya. Ya, Pak. Ya, jadi untuk jurnal 1, upaya membangun kesadaran keamanan cyber pada konsumen e-commerce di Indonesia. Jurnal ini adalah Journal of Trade Development and Studies. Untuk tahun diterbitkannya yaitu 2022. Penulisnya oleh Ratri Nur Rohmah, dan reviewernya ya dari kami kelompok 1 tanggal 26 Oktober 2022. Ya, tujuan penelitian ini selain melindungi konsumen e-commerce juga sebagai sedikit pencerahan buat pengguna-pengguna e-commerce, bahwasanya ya kita memang masih awam tentang keamanan data. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Untuk tujuan penelitian yaitu mengetahui program kesadaran keamanan cyber yang dapat dibangun untuk melindungi konsumen e-commerce. Lalu subjek penelitiannya ditujukan kepada e-commerce. Metode penelitian yaitu analisis deskriptif berdasarkan yang diperoleh dan berdasarkan pengamatan, wawancara serta dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Hal ini sekaligus untuk menguji keabsahan data berdasarkan metode triangulasi yang dilakukan, yaitu pengecekan data berdasarkan pengamatan yang dilakukan.
dibandingkan dengan hasil wawancara dokumen yang telah dikumpulkan. Metode analisis dilakukan dengan menerapkan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, tampilan data, mengambil dan verifikasi. Reduksi data dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dan melakukan sortir dan memilah dan memilih data yang sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya, untuk mempermudah analisis, data yang telah disortir akan disajikan dalam bentuk tampilan yang memudahkan untuk analisis sebelum dibuat kesimpulannya. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan mengenai upaya membangun program keamanan siber, khususnya pada konsumen e-commerce Indonesia. Dan hasilnya menunjukkan bahwa upaya membangun kesadaran keamanan cyber di kalangan konsumen e-commerce dapat dilakukan melalui program awareness atau program kesadaran keamanan cyber. Program awareness sangat sederhana dan tidak perlu formal. Dalam penerapannya perlu disiapkan beberapa aspek seperti struktur, prioritas, materi, penyajian dan penganggarannya. Materi dipilih diupayakan dapat menyentuh langsung pada pengguna, yaitu pelaku e-commerce. Di sisi lain juga diperlukan dukungan dari penyedia marketplace untuk mengkampanyekan program kesadaran keamanan cyber ini. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlakukan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus terhadap upaya pembangunan kesadaran keamanan cyber ini. Untuk kekuatan penelitian ini yaitu model analisis yang digunakan sudah tepat. Untuk kelemahan penelitian ini, pembahasan yang dijelaskan penulis kurang detail. Kesimpulan dari jurnal 1 yaitu ancaman dalam transaksi di e-commerce sangat berbahaya dan dapat menyerang para pelakunya termasuk konsumen. Oleh karena itu, untuk melindunginya, konsumen perlu dibekali dengan pemahaman tentang kesadaran keamanan cyber. Dalam upaya membangun program keamanan cyber perlu diperhatikan pengaturan struktur, desain konten, penyajian, penganggaran, dan sebagainya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan kegiatan pembangunan kesadaran keamanan cyber di kalangan konsumen e-commerce ini dapat berhasil. Selain itu, agar upaya membangun keamanan cyber pada konsumen e-commerce ini dapat berhasil, disarankan untuk dapat didukung oleh penyedia marketplace untuk mengampanyekannya. Selain itu juga diperlukan kegiatan evaluasi secara terus-menerus. Kegiatan evaluasi didasarkan pada data yang dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, focus discussion group atau FGD, dan lain-lain. Sehingga umpan balik yang didapatkan dapat digunakan untuk perbaikan program keamanan cyber. Nah, untuk jurnal kedua, judulnya yaitu Pengaruh Cybercrime terhadap Cyber Security Compliance di Sektor Keuangan. Untuk jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi Bisnis. Volume dan halamannya, volume 11, nomor 2, halaman 99 sampai 110. Tahun terbitnya yaitu 2018. Untuk penulisnya Febrian Kuarto dan Madia Angsito. Reviewer kelompok 1 pada tanggal 26 Oktober 2022. Untuk subjek penelitiannya yaitu sektor keuangan. Untuk tujuan penelitian tersebut yaitu 1. Untuk melihat apakah cybercrime yang terdiri atas hacking, phishing, dan malware berpengaruh terhadap cyber security compliance di sektor keuangan. Yang kedua, yaitu menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh hacking, phishing, dan malware terhadap cyber security compliance di sektor keuangan. Untuk subjek penelitian yaitu sektor keuangan. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan
teknik pengambilan sampel dengan convenience sampling. Untuk kekuatan penelitian tersebut, untuk memperolehnya hasil yang maksimal, penelitian ini dilakukan dengan beberapa pengujian, sehingga dapat diketahui hasil yang diajukan penelitian ini. Untuk kelemahan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki keterbatasan terhadap jumlah responden yang dapat diakses pada sektor perbankan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Kehati-hatian pihak staf perbankan dalam menjaga dan merahasiakan informasi memiliki relasi terhadap keterbatasan dan keleluasaan responden dalam mengisi kuesioner ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa dalam dunia cyber dibutuhkan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan diketahui untuk melindungi para pengguna cyber itu sendiri. Jadi ada 3 simpulan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu hacking berpengaruh positif dan signifikan terhadap cyber security compliance di sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi hacking atau semakin banyak pelaku dunia cyber yang melakukan hack terhadap pengguna cyber lainnya, maka cyber security compliance di sektor keuangan akan tinggi. Dengan kata lain, kepatuhan para pengguna cyber untuk semakin memproteksi diri mereka dengan mematuhi aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku di dunia cyber akan semakin baik pula. Kemudian kesimpulan yang baru saja saya bacakan juga selaras dengan hipotesis kedua dan ketiga yang ada pada penelitian ini, yaitu tentang phishing dan juga malware. Untuk phishing itu berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap cyber security compliance di sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi phishing, maka cyber security compliance di sektor keuangan juga akan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu malware berpengaruh positif dan signifikan terhadap cyber security compliance di sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi malware juga akan semakin tinggi cyber security compliance. Sudah ya? Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apa dari teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Satu saja. Kalau ada pertanyaan, satu saja. Ya, untuk pertanyaannya dibuka satu pertanyaan, teman-teman dipersilahkan. Yang tanya nanti tolong dicatat nama dan NIM-nya. Kalau ada yang tanya, dicatat nama dan NIM-nya. Oke, tidak ada ya? Baik, saya rasa tidak ada, Bapak. Mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop recordingnya.